Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang disebut oleh Habibna Syekh bahwa beliau mendoakan yang hadir ini masuk surga tanpa hisab dan azab. Rasulullah pada satu malam mengatakan akan ada 70 alfan min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Akan ada di antara umatku masuk surga 70.000 tanpa hisab, tanpa azab. Itu sahabat semuanya diskusi bergadang malam itu, tidak tidur. Mereka diskusi siapakah, ada yang bilang yang sholatnya sepanjang malam, puasanya sepanjang hari, sedekah semua hartanya, semua disebut. Mereka melupakan amal qalbu. Jadi sahabat pun kalau diskusi terjebak pada amal-amal ubudiyah zahir. Seperti orang-orang tua-tua ngomong jangan lupa sholat nak, lupa mengajarkan menyembah yang kita sholat itu kepada siapa, mengenal yang kita sembah itu yang sebenarnya harus dipelajari. Jangan sholat dulu yang diperintahkan, kenalkan dulu kepada yang kita sembah, baru nanti kita akan menyembah tanpa paksaan. Kalau nggak sholat narako gitu ya, naroko. Oh, beda tipis sama bahasa Minang ya. Bahasa Minang itu narako. Di sini noroko. Jowo. Itu ternyata bukan bahasa Jawa, itu bahasa Sanskerta. Bahasa apa? Bahasa dipakai oleh orang yang menyebarkan agama Buddha dan Hindu dulunya. Sekarang nih muncul orang mengatakan bid'ah, mengatakan Tuhan atau sembahyang. Gak boleh, haram. Sembahyang itu nyembah Tuhannya Hindu. Tapi giliran puasa dia sebut selamat bulan puasa. Dia lupa kata puasa itu juga bahasa Sanskerta, artinya upawasa, taqarrub ilallahil wahidil ahad, mendekat kepada yang Maha Esa. Bahasa ono juga, pengen islami tapi terjebak pada arabisasi. Nah ini hati-hati nih yang baru hijrah ya, yang baru tobat. Kalau kita tobat tiap hari, nggak baru, tiap hari kita punya maksiat, maka tiap hari kita tobat. Nabi keluar subuh-subuh, pada subuh beliau biasanya dengerin orang setor mimpi. Tapi pagi ini Nabi nanya, kalian ngapain kok matanya sembab semua, kira-kira begitu. Ternyata mereka diskusi tentang siapa yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka itu qaumun la yastarqun, tidak datang ke dukun mantra-mantra. Yastarqun itu ruqyah, ruqyah syirik tentunya. Adapun ruqyah yang tidak syirik diperkenankan. Yang kedua, la yaktawun, tidak melakukan pengobatan pakai alat panas. Kita boleh sebut pengobatan ekstrim. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, ini yang disebut amal qalbunya. Ini inti dari yang tadi, tiga ini intinya, nomor tiganya. Terhadap atau kepada Allah mereka bertawakal. Tawakal itu menyerahkan secara hakikat kepada Allah, zahirnya tetap mengambil asbab. Nabi mengatakan tadawaw ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Disuruh berobat, tapi kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk surga tanpa hisab dan azab itu dengan tawakal. Tapi ada jalur lain, VVIP tadi. Ini pak V-nya 3 kali, VVIP. Dalam hadis dikatakan, hadis Imam Ahmad, Abu Daud dan imam-imam yang lain, dan hadisnya sahih. Jadi semua para syuhada dan para anbiya itu kaget melihat ke langit ada yang bergerak seperti kilat sampai di ujung sana, sampai di ujung sirat. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada,
para nabi, para syuhada, semuanya ghibtah. Tahu artinya ghibtah? Ghibtah itu iri yang positif. Apa kata mereka? Ya Rabb, man hum, man haula, siapa mereka yang berangkat ke surga secepat kilat itu? Dijawab oleh satu riwayat di situ, waqila, cuma begitu jawabannya. Apakah Allah yang menjawab atau malaikat? Wallahu alam. Apa kalamnya? Hum al-mutahabbuna bi ruhillah. Orang yang masuk surga lebih cepat dari kelompok yang tadi. Siapakah mereka? Al-mutahabbuna bi ruhillah. Kelompok yang saling mencintai dalam ruhullah. Ruhullah itu artinya kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sembarangan ngomong ana uhibbuka fillah. Itu kalau Habib Syekh ngomong begitu, saya ambil mobilnya langsung. Karena mengatakan uhibbuka fillah, milikku, milikmu. Kalau mau halus, lillah, itu masih mending ya. Uhibbuka lillah masih agak ringan. Tapi fillah, nafsi, nafsuk. Selamat kepada hufaz 30 juz yang di depannya. Benar. Ini yang putri 35 orang. Aduh, saya pengen muda lagi. Ini berapa orang yang ikhwan? 20 ya. Masya Allah. Kita mengira orang-orang Arab itu lebih banyak hafalnya dari kita. Ternyata enggak. Yang paling banyak hufaznya di dunia itu orang Indonesia. Yang paling banyak majelis selawatnya di dunia itu orang Indonesia. Di TV orang baru 1 juz, 2 juz lomba di TV, benar. Padahal di sini Sunan Pandanaran, di Kudus, di Krapia, apalagi banyak sekali. Di Jombang saya ketemu pesantren Unyil ada. Anak kecil hafal Quran itu biasa. Tapi karena tidak semua orang biasa dengan bi'ah seperti ini, melihat anak-anak membaca Quran di TV itu kayaknya luar biasa sekali. Padahal di sini sangat biasa. Semoga dengan adanya ahlul Quran ini, negeri ini ditolak balanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga umaranya, ulamanya berbaik hati. Tapi ingat, ini hadis terakhir yang mau saya bacakan sebelum Habibna melanjutkan lantunan salawatnya. Pembeda ahlul Quran, ahlus sunnah dengan khawarij salah satunya adalah salawat. Coba lihat majelis-majelis, rumah-rumah tahfiz, mahat-mahat yang tidak ada majelis salawatnya, saya curigai ya, sanad Qur'annya tidak nyatu dengan akhlaknya. Dia dapat hafalan Quran tapi tidak dapat rasa mencintai orang yang diturunkan Quran kepadanya. Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita bersolawat, kita sedang membaca nama orang yang diturunkan Quran kepadanya. Orang sering lupa dengan makna satu hadis yang sering kita dengar. Apakah akhlak Quran wahai akhlaknya Rasulullah wahai Aisyah? Aisyah menjawab, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Kita cuma berhenti di situ.